Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tawasul kepada orang meninggal dapat membawa pada kesyirikan. Inilah penjelasan asatis kita Ustadz Firanda Hafizahullah dan Ustadz Yazid Rahimahullah Ta'ala. Mari kita simak videonya sampai selesai. Nggak ada para sahabat datang ke kubur Nabi untuk wasilah kepada Allah, nggak ada. Allah menyuruh kita untuk berdoa atau meminta pakai wasilah atau langsung Allah berfirman berkaitan dengan doa dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Hendaklah kalian semua berdoa kepadaku, aku akan kabulkan langsung tanpa perantara. Allah itu dekat atau jauh? Dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Seandainya hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Allah dekat. Allah mendengar semua permintaan kita. Nggak perlu pakai perantara. Jangan disamakan Allah dengan makhluk, nggak boleh. Kan tiap hari dia baca tuh walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah nggak sama dengan makhluknya. Allah nggak sebanding dengan makhluknya. Allah nggak setara dengan makhluknya. Allah juga berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah nggak sama dengan makhluknya, nggak sama. Apa hukumnya bertawasul kepada orang yang sudah meninggal, Ustaz? Kenapa memangnya? Apa bedanya tawasul kepada seseorang yang meninggal dan atau seseorang itu masih hidup? Apa bedanya? Apa bedanya? Tidak ada perbedaan sama sekali. Jika dibedakan, oh ini orang hidup bisa ditawasuli, yang mati nggak bisa ditawasuli. Satu, hadisnya mana? Dua, berarti secara tidak langsung dia mengatakan orang yang hidup itu bisa menolong tanpa dengan izin Allah. Orang yang mati tidak bisa menolong. Ini malah tauhidnya nggak benar. Seseorang bertawasul tentunya dengan baik itu amal soleh atau orang soleh. Karena amal soleh dan orang soleh adalah yang dicintai oleh Allah. Kita bertawasul ingin hajat kita kabul dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Allah cinta amal soleh, Allah cinta orang soleh. Maka kita tawasul dengan amal soleh dan orang soleh. Orang soleh yang kita tawasuli nggak ada bedanya. Dia masih hidup, dia sudah meninggal. Di hadapan Allah nggak ada bedanya. Yang memberi Allah, bukan yang hidup atau yang meninggal. Yang memberi Allah. Loh Sayyidina Umar, ketika Nabi hidup tawasul dengan Nabi, ketika Nabi nggak ada tawasul dengan Abbas paman Nabi. Baik, kita dengar hadis itu. Apa hubungannya hadis ini dengan larangan tawasul dengan orang meninggal? Nggak ada hubungannya, gitu loh. Jangan dipaksakan. Loh, kenapa Sayyidina Umar nggak tawasul dengan Nabi, kok tawasul dengan Abbas? Kenapa memangnya? Terserah Sayyidina Umar. Orang mau milih tawasul dengan Nabi, tawasul dengan keluarga Nabi, terserah orangnya. Tawasulnya Sayyidina Umar dengan Abbas bukan berarti sebagai bentuk larangan tawasul dengan orang yang sudah meninggal. Nggak ada itu. Itu penafsiran Anda yang salah. Jangan Anda paksa penafsiran Anda sebagai syariat Nabi. Tawasul kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tawasulnya, jadi tawasul kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya Nabi, ini merupakan bid'ah. Dengan bentuk tawasul tersebut tidak mengantarkan kepada peribadatan. Karena kita tahu bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka juga bertawasul. Dalam ayat seperti kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dalam ayat yang lain mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Ya, mereka adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Jadi orang-orang musyrikin dahulu mereka menyembah sesembahan-sembahan mereka seperti Lata, Uzza dan yang lainnya dalam rangka untuk menyembah Allah. Perhatikan sini. Jadi mereka menyembah sesembahan-sembahan mereka dalam rangka untuk menyembah apa? Allah. Jadi mereka masuk dalam kesyirikan dalam bab syafaat. Akan tapi tatkala mereka minta syafaat kepada sesembahan-sembahan mereka disertai dengan peribadatan. sehingga mereka terjerumus dalam kesyirikan. Entah dengan menyembelih untuk mereka,
entah dengan meminta kepada mereka, ya, entah dengan ketundukan, ya, kerendahan di hadapan sembahan-sembahan mereka tersebut, sehingga mereka bukan hanya sekedar bertawasul secara murni, tetapi disertai dengan peribadatan-peribadatan kepada sembahan-sembahan tersebut. Adapun praktek yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin tatkala pergi ke kuburan Nabi, mereka mengatakan, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya gini dan demikian. Mohonkanlah kepada Allah. Kalau hanya sekedar ini, maka ini bid'ah, bukan apa? Bukan syirik. Karena dia tidak ada bentuk peribadatan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Beda kalau dia mengatakan, ya Rasulullah tolong saya, ini kesyirikan seperti ini. Turunkanlah hujan bagi saya, ini kesyirikan, berarti minta kepada Nabi. Beda kalau permintaannya dalam bentuk, tolong sampaikan permintaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan kesyirikan, ini hanyalah apa? Bid'ah. Adapun hadis orang buta tadi adalah minta doa Nabi tatkala Nabi masih hidup, tidak jadi masalah. Kita sepakat bahwasanya doanya orang yang hidup, ya, itu bermanfaat. Kemudian tawasul seperti ini, kenapa kita cegah dan kita larang, kita katakan bid'ah? Karena dia bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Jadi ini kenyataan. Saya tanya sama antum ya, sekarang logikanya begini. Kita sekarang mungkin ingin meminta sesuatu kepada presiden kita, Pak SBY hafizahullah ta'ala. Ada permintaan yang ingin kita minta dari Pak SBY. Tapi kita tahu, kalau kita menemui Pak SBY, karena Pak SBY tidak kenal sama kita, mungkin kita ditolak atau kita diusir karena beliau sangat sibuk dan macam-macamnya mungkin ya. Sehingga kita tidak pede untuk minta langsung kepada Pak SBY. Sehingga akhirnya kita minta melalui perantaranya, menteri yang dekat dengan Pak SBY. Akhirnya tatkala kita ingin minta sesuatu kepada Pak SBY, kita pun pergi ke menteri tersebut. Namun, yang jadi masalah, tatkala kita pergi ke menteri tersebut, kita mengatakan, Pak Menteri, tolong Pak Menteri, kasihan saya Pak Menteri. Kita benar merendah kepada siapa? Pak Menteri tadi. Sehingga SBY kita lupa, pengagungan terhadap SBY kita lupa. Pengagungan kita berpindah kepada siapa? Menteri. Ini yang kita khawatirkan terjerumus dalam kesyirikan. Antum bisa bayangkan orang yang pergi ke menteri, dia merengeknya kepada siapa? Bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tawasulnya sampai mengantarkan kepada peribadatan, maka terjerumus dalam kesyirikan. Oleh karena saya katakan tawasul kalau maksudnya adalah minta kepada Nabi, ya Nabi tolong doakan saya, tolong sampaikan permintaan saya, maka ini bukan syirik, tapi apa? Bid'ah. Tapi dikhawatirkan membuka pintu-pintu kesyirikan, karena bisa jadi orang itu hanya merendah dan menghinakan dirinya kepada Nabi, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Hukumnya mereka udah beranggapan kalau misalkan seperti itu memang udah khilafiyah gitu Ustaz. Tidak bisa kita bilang bagaimana masalah ini, meskipun khilafiyah kita harus tegas. Kita harus tegas karena ini pintu-pintu. Sekarang masalah kuburan, pergi kuburan, beribadah ke kuburan. Kalau orang bilang ini khilafiyah, ada saja khilafnya. Ada saja ulama yang mengatakan boleh beribadah di kuburan. Ada saja. Namun kita bilang ulama tidak maksum. Hadis-hadis Nabi begitu banyak menegaskan larangan untuk beribadah di kuburan dan mengantarkan kepada pengagungan terhadap penghuni kubur. Nanti ada yang mengatakan boleh minta kepada mayat. Ada ulama, ada yang bolehkan, ada yang bolehkan. Akhirnya apa? Ini masalah khilafiyah. Padahal syirik atau tauhid. Oleh karena kita mengatakan meskipun ada sebagian ulama yang bolehkan, namun kita bilang bahwasanya para salaf tidak ada yang bolehkan. Itu ulama mutaakhirin, abad ke-8 atau abad ke-9 yang bolehkan tersebut. Adapun kalau kita buka buku-buku terdahulu tidak ada pernyataan seperti ini. Nah kita katakan kalau tawasul kepada Nabi adalah bid'ah selama tidak mengantarkan kepada bentuk peribadatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga perhatian bagi kita. Jangan mudah-mudah kita memvonis orang musyrik. Karena bisa jadi orang tidak terjerumus dalam syirik kita katakan syirik. Bisa jadi hanya sekedar apa? Bid'ah, tidak sampai pada tingkatan kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau ada yang berpendapat bahwa datang ke kubur itu, kubur kiai atau habib atau yang lain sebagai wasilah kepada Allah? Nggak ada. Kalau itu sebagai wasilah, mesti yang pantas menjadi wasilah pertama kali siapa? Kubur siapa? Kubur Nabi Muhammad SAW. Yang kedua kubur siapa? Para sahabat. Nggak ada para sahabat datang ke kubur Nabi untuk wasilah kepada Allah. Nggak ada. Allah menyuruh kita untuk berdoa atau meminta pakai wasilah atau langsung Allah berfirman berkaitan dengan doa dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Hendaklah kalian semua berdoa kepadaku, aku akan kabulkan langsung tanpa perantara. Allah itu dekat atau jauh?
Dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Seandainya hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Allah dekat. Allah mendengar semua permintaan kita. Nggak perlu pakai perantara. Jangan disamakan Allah dengan makhluk, nggak boleh. Kan tiap hari dia baca tuh, walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah nggak sama dengan makhluknya. Allah nggak sebanding dengan makhluknya. Allah nggak setara dengan makhluknya. Allah juga berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah nggak sama dengan makhluknya, nggak sama. Nggak boleh dijadikan permisalan. Permisalan begini, kan kalau kita datang kepada raja, presiden, nggak bisa langsung, mesti menemui siapa? Ajudannya dulu. Ini untuk siapa? Untuk manusia. Kalau untuk Allah langsung, tanpa perantara. Yang mengatakan demikian siapa? Allah dalam Al-Quran. Dan juga nabinya Muhammad SAW suruh langsung kepada Allah, nggak pakai perantara. Justru dengan pakai perantara-perantara seperti orang-orang siapa? Kaum musyrikin. Kaum musyrikin ketika dikatakan tidak boleh nyembah berhala, kubur dan segala macam, mereka mengatakan bahwa ini sebagai perantara. Sama dengan kaum musyrikin, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami nggak menyembah mereka, tapi mereka ini sebagai apa? Untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dalam surah Az-Zumar ayat 3. Jadi perkataan mereka ini mengatakan sebagai perantara, wasilah, sama dengan perkataan siapa? Perkataan siapa? Kaum musyrikin. Dan kalau kita lihat perbuatan umat Islam, sebagian umat Islam yang mereka berbuat syirik kepada Allah, keadaan mereka ini kalau kita lihat lebih jelek dari kaum musyrikin. Tolong perhatikan, dengarkan, perhatikan. Belum selesai, kajian kita belum selesai. Orang-orang yang ada sebagian kaum muslimin ini mereka berbuat kesyirikan. Perbuatan mereka lebih jelek daripada kaum musyrikin. Kenapa demikian? Kaum musyrikin ketika mereka mengalami kesulitan, kesusahan, berdoanya kepada siapa? Kepada Allah. Kaum musyrikin ketika mereka senang baru mereka berbuat syirik. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishin lahu din falamma najahum ilal barri idza musyrikun. Ketika mereka menaiki perahu diombang-ambingkan oleh ombak, mereka dengan ikhlas berdoa kepada Allah. Ini kaum musyrikin ini. Ketika mereka diselamatkan oleh ke daratan, mereka berbuat syirik, kata Allah. Tapi umat Islam, sebagian umat Islam, di saat senang berbuat syirik. Yang kedua, di saat susah mereka berbuat syirik. Jelas itu. Itu baru yang pertama. Yang kedua sekarang. Yang kedua, kalau kaum musyrikin zaman dulu mereka berbuat syirik, berbuat syiriknya cari orang-orang yang soleh. Ini orang soleh meninggal, nah mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan orang-orang soleh ini. Kalau sekarang sebagian umat Islam, bagaimana dia datang? Ke kuburan para penjahat, perusak agama, bahkan diantara mereka nggak sholat sama sekali. Karena orang kalau sudah belajar torekot, kalau sudah sampai hakikat ma'rifat, sholat nggak dia? Nggak sholat. Nah itu datangnya lah Islam. Iya. Kalau zaman dulu orang musyrikin cari orang soleh berbuat syiriknya. Kalau sekarang dicari orang-orang jahat. Bahkan kadang-kadang, bayangkan ya, kerbo dijadikan sebagai apa? Sebagai tuan sesembahan. Kotorannya diambil, dipepet ke mukanya. Yang dibilang kiai selamat. Terjadinya tuh, terjadi di Indonesia. Belum lagi yang lain. Contohnya udah banyak deh, puluhan di Indonesia ini, bukan ratusan. Jika videonya bermanfaat, silakan dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.